Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dicandra Kusuma dari Politeknik Negeri Malang. Ingin menjelaskan mengenai materi pada mata kuliah Matematika 2, yaitu persamaan diferensial orde 1, di mana tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa diharapkan dapat membedakan bentuk diferensial secara implisit dan eksplisit. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan metode variabel terpisah dalam penyelesaian persamaan diferensial orde 1. Ya, dari aspek afektifnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Psikomotoriknya, mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Masuk ke persamaan diferensial terlebih dahulu. Persamaan diferensial ini merupakan suatu persamaan yang memuat turunan terhadap satu atau lebih dari variabel-variabel bebas. Variabel bebas biasanya lebih dikenal dengan istilah independen variabel. Penentuan orde suatu persamaan diferensial tergantung pada kandungan fungsi turunan di dalam persamaan diferensial tersebut. Order atau disebut juga tingkat suatu persamaan diferensial merupakan pangkat tertinggi turunan dalam persamaan diferensial. Ada bentuk menjadi dua, yaitu adalah persamaan diferensial implisit sama persamaan diferensial eksplisit. Kita bahas yang pertama. Untuk persamaan diferensial implisit, bentuk persamaannya adalah fx, y, dy dx sama dengan 0. Dy dx ini adalah turunan. Simbol dari turunan atau y aksennya. Atau bisa disebut dengan fx, y aksen. Misalkan bentuk persamaan diferensial 3xy, y aksen, ditambah x kuadrat min 1 sama dengan 0. Tentukan jenis dan penyelesaiannya. Nah, kita lihat jenis persamaan diferensial atau PD di atas adalah PD implisit orde 1. Kenapa dikatakan implisit? Karena memenuhi bentuk umumnya ini. Ya, sama dengan 0. Bentuk implisit itu biasanya disama dengan 0. Oke, karena terdapat suku 3xy aksen, di sini ada y aksen, di mana y aksen ini adalah bentuk lain dari dy dx yang artinya merupakan turunan pertama. Sehingga dapat dikatakan bahwa persamaan diferensial ini adalah sebagai orde 1 karena memuat turunan pertama. Penyelesaiannya bagaimana? Setelah tahu jenisnya. Nah, perhatikan 3xy y aksen ditambah x kuadrat min 1 sama dengan 0. Kamu pindahkan ruas x kuadrat dan min 1-nya ke sebelah kanan. Jadinya adalah min x kuadrat, min 1 jadi tambah 1. Nah, berarti y aksen adalah min x kuadrat plus 1 dibagi 3x. Oke, ya. Y aksen di sini itu adalah bentuk lainnya adalah dy per dx. Saya kalikan silang dx-nya ya ke sebelah kanan, berarti adalah y dy sama dengan min x kuadrat plus 1 per 3x dx. Untuk menyelesaikan seperti ini, karena ruas kiri kita punya dy, ruas kanan juga punya dx, kemudian di dalam dy ini ada persamaan y, di dalam dx ini ada persamaan x kuadrat, maka kita bisa menyelesaikan ini untuk menghilangkan dy dan dx ini adalah dengan cara diintegralkan. Sebelah kiri diintegralkan, sebelah kanan sama diintegralkan. Berarti integral y dy sama dengan integral min x kuadrat plus 1 per 3x dx. Integral y dalam dy adalah setengah y kuadrat plus c. Nah, yang ini saya pisah, min x kuadrat per 3x dan 1 per 3x. Ini bisa saya coret karena ada x-nya. Oke, berarti atasnya adalah min 1x. Nah, berarti ya min 1 per 3-nya saya keluarkan, berarti tinggal integral x. Karena yang bawah sudah habis, ditambah konstantanya bisa saya keluarkan, sepertiga integral 1 per x dx. Nah, setelah itu kita bisa cari integral x itu apa? Nah, pangkatnya ditambahkan, berarti adalah
min sepertiga kali setengah X kuadrat. Ditambah sepertiga, nah integralnya sepertiga dx adalah ln X. Ditambah C. Oke, nah kita samakan penyebutnya. Biar tidak ada bentuk pecahan, maka saya kalikan, ya, saya kalikan dengan 6. Berarti setengah kali 6 adalah 3Y kuadrat. Ya. C kali 6 adalah 6C. 6 suatu konstanta, konstantanya belum tentukan nilainya, berarti sama saja C. Boleh dituliskan C. Yang ini, oke, 6 kali 6 dibagi 6 dikali sepertiga dikali setengah. Berarti kan habis dicoret. Berarti tinggal min X kuadrat. Sepertiga dikali 6 adalah 2 ln X ditambah C. Berarti kalau kita menuliskan mau dijadikan Y sama dengan, nah berarti adalah Y kuadrat. Nah, ya, min X kuadrat plus 2 ln X dibagi 3. Atau Y sama dengan akar, ya, min X kuadrat plus 2 ln X ditambah C dibagi 3. Atau juga ini bentuk lain. Pak, kalau bentuk lain boleh enggak Pak? Boleh. Misalkan kita ubah menjadi adalah yang ini pindah rows ke sebelah kiri, jadinya adalah X kuadrat min 2 ln X ditambah 3Y kuadrat sama dengan C. Seperti ini juga boleh. Bentuk lainnya juga seperti ini juga boleh. Dijadikan Y sama dengan. Nah, untuk persamaan diferensial eksplisit, ya, kalau tadi implisit setelah sama dengan, ciri-cirinya adalah sama dengan 0. Sedangkan ini, nah, dalam bentuk dy per dx sama dengan fx, y atau y aksen sama dengan fx, y. Dilihat, yang diketahui soalnya adalah y aksen sama dengan. Beda dengan bentuk yang sebelumnya. Berarti ini adalah bentuk eksplisit. Kita lihat jenisnya jenis apa? Karena di sini ada y aksen, di mana y aksen ini adalah turunan pertama, maka ini termasuk merupakan PD orde 1. Oke ya. Y aksen sama saja dy per dx. Kita selesaikan. 5x kuadrat plus 7x min 3. Dikali silang dx-nya. Oke. Nah, kita sama-sama integralkan kiri dan kanan. Integral 1 dy sama dengan integral 5x kuadrat plus 7x min 3x min 3 dx. Hasilnya adalah integral 1 dy adalah y. Tambah c. Nah, 5x kuadrat berarti pangkatnya tambah 1 ya. 5 per 3x pangkat 3. 7 per 2x kuadrat min 3x tambah c. Kalau mau dijadikan y sama dengan c-nya pindah ruas. Ya, pindah ruas berarti adalah y sama dengan 5 per 3x pangkat 3 ditambah 7 per 2x kuadrat min 3x ditambah c. Masih ada c-nya, karena c ini suatu nilai tertentu. Oke, ya. Sekarang kalau persamaan diferensial order 1. Dinamakan juga persamaan diferensial linear order 1. Karena pangkat tertinggi dari suatu turunnya adalah 1. PD linear order 1, nah, fx, y aksen itu sama dengan 0, yang dinyatakan dalam bentuk ax, y, dy per dx ditambah bx, y sama dengan 0. Atau juga boleh, ya, ini kamu kalikan dengan dx, maka ini dx-nya hilang, tidak ada, yang ini ada dx-nya, 0 kali dx kan tetap 0. Boleh bentuk atas, boleh bentuk bawah. Contohnya, oke, dy per dx sama dengan 5xy min sin x. Berarti ini bentuk yang mana? Bentuk yang mana? Yang ini. Karena ini kamu bisa ubah. Ya, kamu bisa ubah. Nah, oke, ini karena pangkat turunannya adalah turunan pertama. Ini bisa kamu ubah 5xy-nya pindah ke kiri atau kanan. Y aksen. Oke. Ya. Kemudian x min cos x ditambah y dx ditambah 2y min x ditambah tangan x dy. Nah, ini bentuk ada ini. Ya, dy dx.
sama dengan 0. Ya. Atau juga ini juga boleh. Nah, kalau mau pindahkan sebelah kiri semua, berarti setelah sama dengan adalah isinya 0. Kalau ini, kamu pindahkan sebelah kiri ya juga boleh. Boleh nggak Pak? Boleh. Berarti apa? dy per dx min 5xy plus sin x sama dengan 0. Berarti ngikuti bentuk yang pada persamaan ketiga yang ini. Kalau mau dijadikan sama dengan 0, ini juga boleh bisa. Berarti apa? Y aksen min 3 ln x min 7x sama dengan 0. Itu juga boleh. Ya. Oke. Sekarang pada persamaan 4 tadi dapat direduksi menjadi bentuk persamaan berikut. Ya, fx dx ditambah gy dy sama dengan 0. Nah, dapat dinyatakan terpisah dan persamaan diferensialnya disebut adalah persamaan diferensial variabel terpisah. Ya, penyelesaiannya sama-sama diintegralkan. Integral fx dx ditambah integral gy dy sama dengan c, di mana c sebagai konstanta. Nah, sekarang perhatikan penyamaan diferensial berikut. 3y aksen dikurangi 2x sama dengan 0. Oke. Nah, karena mau disuruh memisahkan variabelnya, maka yang y, variabel y dan variabel e kita pisah. Maka yang min 2x-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Oke, sudah. Y aksennya itu dy dx. Nah, ternyata di sebelah kiri ada dx. Padahal di sini semuanya y. Maka dx-nya harus kita pindah ke kanan. Kali silang. Nah, sekarang 3y dy, 2x dx. Masing-masing ini sudah sesuai variabelnya masing-masing terpisah. Berarti diintegralkan 3y dy sama dengan integral 2x dx. Hasilnya 3y diintegralkan 3 per 2y kuadrat sama dengan 2x diintegralkan x kuadrat ditambah c. Nah, x kuadratnya pindah ke sebelah kiri, berarti adalah 3 per 2y kuadrat min x kuadrat sama dengan c. Berarti solusinya adalah Oke, contoh lain. Nah, misalkan y cos kuadrat x dy ditambah sin x dx sama dengan 0. Nah, dilihat. Ini dy, tapi di dalamnya ada x. Nah, kalau ini sudah sin x dx, berarti sudah sesuai. Oke, tapi ini masih satu ruas sebelah kiri. Maka kita pindahkan ke kanan yang sin x dx-nya. Jadinya adalah min sin x dx. Oke. Nah, karena ini masih ada x, maka kita pindahkan. Nah, kali silang jadinya di bawah. Oke, ya. Dikali ini kan per 1, ini kan per 1. Dikali silang sini ya. Berarti kan sama saja y dy sama dengan min sin x per cos kuadrat x dx. Nah, kalau seperti ini variabel x sudah sendiri sebelah kanan, variabel y sudah sebelah kiri, maka kalau sudah terpisah, kita integralkan. Integral y dy sama dengan integral min sin x per cos kuadrat x dx. Oke, ya kita selesaikan. Integral y dy adalah setengah y kuadrat. Integral min sin x per cos kuadrat x dx. Nah, kamu bisa lihat, perhatikan yang sebelah kanan. Ya, min sin x per cos kuadrat x dx kita bisa menyelesaikan dengan metode substitusi. U sama dengan cos x. Berarti du-nya turunannya adalah min sin x dx. Oke. Nah, min sin x dx ini kamu ganti dengan du. Berarti integral du per cos x-nya adalah u kuadrat. Oke, diintegralkan. Ya, karena u pangkat 2 ini posisinya di bawah, di penyebut, maka kita pindahkan jadi pembilang, berarti pangkatnya jadi yang pangkat 2-nya ini jadi pangkat negatif 2. Integral itu pangkatnya ditambah, berarti adalah min 2 tambah 1 adalah min 1. Ada minnya, karena dibagi min 1. Oke,
min 1 ini kembalikan lagi pangkatnya jadi positif. Jadinya adalah min 1 per U. Oke, U-nya apa? Min 1 per cos X. Maka saya taruh di sebelah kiri sini. Ditambah C. Karena ini min, maka saya taruh pindahkan ke depan. Jadinya adalah 1 per Y kuadrat ditambah 1 per cos X sama dengan C. Nah, bentuk lainnya 1 per cos X itu adalah secant X ditambah C sama dengan C. Bentuk lain, contoh lain. 5xy, y aksen ditambah y kuadrat min y sama dengan 3. Oke, variabel terpisah. Oke, ini masih ada y aksen itu adalah dy dx. Ini di dalam ini dy dx-nya masih belum terpisah. Oke, untuk memisahkannya bagaimana? Kita pindahkan dulu y kuadrat min 3 ini. Ya, kita kalikan dulu. Kita kalikan dengan dx. Berarti yang ini dx-nya hilang, 5xy dy. Nah, yang ini y kuadrat min 3 dikali dx, ada dx-nya. 0 dikali dx tetap 0. Oke, ya, karena ini ada x, maka kita kita nanti akan pindahkan. Nah, kita pindahkan dulu ruasnya y kuadrat min 3, dx pindah ke sebelah kanan. Jadinya adalah min. Oke, nah sekarang kita, karena di sini ada dy, ada x, ada dx, tapi di sini ada y, cara memisahkannya bagaimana? Cara memisahkannya adalah dikalikan silang. Ini kan sama saja per 1. Ini kan sama saja per 1. Berarti ya 5x-nya turun ke bawah, min y kuadrat min 3-nya, ya, y kuadrat min 3-nya turun ke bawah. Oke. Nah, sekarang sudah tinggal y sendiri, x sendiri sudah terpisah. Kita tinggal integralkan. Integral y per y kuadrat min 3 dy sama dengan min integral 1/5x dx. Yang ini, min 1/5-nya dikeluarkan. Oke. Ya, integralnya 1 per x adalah ln x. Nah, untuk integral y per y kuadrat min 3, kamu perhatikan yang ini. Oke. Kita misalkan U-nya adalah, ini pakai substitusi ya, y kuadrat min 3. Berarti du-nya, turunannya adalah 2y dy. Oke. Ya, berarti karena yang diminta di sini adalah y, di sini yang diminta adalah y dy, maka 2-nya ini adalah kita pindahkan. Jadinya di bawah setengah du sama dengan y dy. Nah, kita ganti y dy-nya adalah setengah du per, nah, y kuadrat min 3-nya dimisalkan tadi adalah u. Setengahnya pindahkan ke depan, setengah integral 1 per u du. Integral 1 per u du adalah setengah ln u. U-nya kamu kembalikan lagi setengah ln y kuadrat min 3. Kamu taruh di sini. Oke. Kamu pindahkan min 1/5 ln x-nya ke ruas sebelah kiri. Jadinya adalah tambah. Nah, setelah itu, untuk menghilangkan pecahan ini, saya kalikan dengan 10. Setengah kali 10, 5 ln y kuadrat min 3. 1/5 kali 10, 2 ln x sama dengan c. Sifat ln ini sama saja dengan sifat logaritma. Ya. Nah, kalau di sini ada log A pangkat M, itu sama saja M log A. Atau nah, kalau di ln ya sama juga. Berarti adalah ln A pangkat M sama dengan M ln A. Berarti 5 di sini ya dan 2 di sini itu sama saja jadi bentuk pangkat. Berarti adalah y kuadrat min 5 pangkat 5. Kalau yang ini 2 ln x sama saja adalah ln x kuadrat. Ini juga saya jadikan ln. Kenapa kok saya jadikan ln, Pak? Nah, biar kita selesaikan. Ya, kita ya. Oke. Berarti nah, sekarang di sini lihat ada sifat seperti logaritma juga. Kalau ln A ditambah ln B
B itu sama saja ln A kali B. Nah, berarti ln Y kuadrat min 3 pangkat 5 ditambah ln X kuadrat adalah ln Y kuadrat min 3 pangkat 5 dikali X pangkat 2. Seperti ini. Sama dengan ln C. Nah, setelah itu, ln-nya kita buang. Berarti apa? Sama-sama kiri dan kanannya sama-sama dibuang. Berarti penyelesaian akhirnya Y kuadrat min 3 pangkat 5 kali X kuadrat sama dengan C. Oke. Ingat-ingat kalau pada persamaan diferensial, nanti kalian harus ingat sifat logaritma itu sama dengan sifat pada ln. Lanjut. Contoh lagi. Y aksen ditambah XY sama dengan 0. Di mana Y0 sama dengan 1. Nah, kita cari dulu penyelesaian dengan variabel terpisahnya. Ini Y aksen ditambah XY sama dengan 0. Nah, kita pindahkan ruas dulu sebelah kanan jadinya min. Y aksen itu sama saja dy dx. Ini ada variabel x dan y, kita pisahkan. Dx-nya pindah ke kanan, naik ke atas, dikali, y-nya turun ke bawah. Berarti 1 y dy min x dx. Nah, sama-sama diintegralkan. Oke, berarti hasilnya adalah integral 1 y dy adalah ln y. Integralnya min x dx adalah min setengah x kuadrat. Oke. Ya, berarti y sama dengan, nah, oke. Ini ada sifat ya, ln y sama dengan ux, berarti adalah y sama dengan e kali ln ux. Oke. Berarti kalau ln y sama dengan min setengah x kuadrat plus c, berarti y sama dengan e pangkat min setengah x kuadrat plus c. Setelah itu selesai Pak? Belum, karena di sini y0 sama dengan 1. Berarti ya kamu substitusikan ya x-nya ini kamu ganti dengan 0. Berarti adalah 1. Nah, satunya dari mana? Dari yang diketahui y0 sama dengan 1 ini. Berarti e pangkat min setengah kali 0 kuadrat ditambah c. Nah, berarti kan atasnya adalah e pangkat 0 ditambah c. Berarti c-nya sama dengan 0. Ya, 1 sama dengan e pangkat c. Kan gini. Ya, berarti sama saja e pangkat 0 sama saja e pangkat c. Berarti c-nya sama dengan 0. 1 itu kan sama saja e pangkat 0. Oke, berarti yang c yang tadi, ya persamaan c yang ini tadi, kamu ganti 0, berarti sudah nggak ada. Berarti penyelesaiannya adalah y sama dengan e pangkat min setengah x kuadrat. Oke. Diskusi kelompok, latihan LKM-nya, untuk kesimpulannya adalah persamaan diferensial implisit bentuk umumnya, ya fx, y, dy, dx sama dengan 0. Ingat-ingat ya. Kemudian eksplisitnya dalam bentuk dy per dx sama dengan fxy. Kemudian PD order satunya diingat-ingat di sini. Ya, dengan variabel terpisah. Ya. AX, Y, dy, dx ditambah BX, Y sama dengan 0. Atau bisa diubah dengan cara dikalikan dengan dx semua, jadinya adalah AXY, dy ditambah BXY, dx sama dengan 0. Sekian untuk tugasnya dapat dilihat di LMS. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.